Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ya, ada 4 saham yang sudah saya siapkan yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya kemarin dan tindakan apa yang akan kita ambil hari ini ya, ketika open market hari ini di hari Selasa di tanggal 29 Juni ya. Oke, berarti bulan Juni sudah hampir selesai, sebentar lagi sudah memasuki bulan Juli ya. Oke, jadi di sini tujuannya video ini adalah untuk kita yang masih punya saham-saham ini, apakah kita masih bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resistance selanjutnya, atau malah ternyata kita harus sudah mulai siap-siap jual ya, dimana dia sudah muncul candle rejection ketika dia menyentuh area resistennya, atau malah ternyata parahnya lagi kita ternyata sudah harus cut loss, dimana dia sudah ngejebol area supportnya. Dan untuk kalian yang belum punya, apakah kita masih bisa hold? Untuk kalian yang belum punya, apakah kita sudah bisa mulai entry di saham-saham ini? Atau malah kita harus menunggu lagi untuk mendapatkan risk reward yang lebih menarik lagi ya? Oke, sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali, bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini dan otomatis akan bergabung di grup WhatsApp kami ya. Di sini kita bisa sharing dengan member-member yang lain, tentunya di sini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke, lanjut aja. Untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham INDR, di mana saham INDR ini sendiri akan membagikan dividen lumayan jumbo ya, dengan harga yang lumayan jumbo juga, di mana dia nanti akan bagi dividen di tanggal ex-date-nya di tanggal 5 Juli 2022 dengan harga per lembarnya sekitar Rp940, berarti hampir kurang Rp60 lagi, sudah hampir Rp1000 ya. Oke, berarti di sini lumayan, tetapi perlu kita perhatikan juga harganya itu saat ini adalah 11 ribuan ya dari saham INDR ini sendiri, dan kemudian berarti come date-nya mungkin satu hari sebelum tanggal 5 ini ya. Kita lihat tanggal 5 Juli itu 5 Juli itu di hari Selasa, berarti come date-nya kemungkinan di tanggal 4 ini ya, di hari Seninnya. Berarti kalau kalian yang mau dapat saham dividen saham NDR ini, pastikan kita beli sebelum masa ex date-nya atau tepat beli di hari come date-nya. Jadi kalau kita beli di hari ex date-nya, kita nggak akan dapat dividen. Tapi kalau emang mau dapat dividen, beli di hari come date-nya, di tanggal come date-nya, dan kemudian batas maksimal jualnya adalah di tanggal ex date-nya. Kalau kita di masa di masa come date kita beli dan kemudian kita jual sebelum masa ex date-nya, otomatis kita nggak akan dapat dividen dari saham INDR nih. Oke, jadi seperti itu. Jadi beli di masa come date-nya dan kemudian jual di masa ex date-nya kalau emang mau dapat dividennya. Nah, untuk saham INDR ini sendiri secara trennya cukup bagus ya. Jadi untuk trennya sendiri kalau kita lihat dari menggunakan MA50 dan MA200-nya, di sini saham ini terlihat jelas sedang uptrend, di mana MA50 berada di atas MA200 dan kemudian candle-candle bergerak di atas MA50-nya. Dan kemudian di sini kalau saya lihat dari candle pantulan ini, kalau saya hubungkan seperti ini ya. Saya ambil dari swing low yang ini dan kemudian saya hubungkan dengan swing high yang ini, dan kemudian ini adalah jalurnya. Jadi ada kemungkinan nanti pergerakannya akan seperti ini. Oke, di sini saya tandain aja dulu ya untuk masa ex date-nya biar untuk pengingat di tanggal 5 Juli nanti. Nah, berarti di sini kita lihat dulu pola solid sebelumnya ya, di mana saham INDR ini apakah dia udah pernah bagi dividen sebelumnya. Oke, di sini dia pernah bagi dividen di 2019 ya, berarti dia 2020 2021 nggak ada ya. Oke, nggak ada bersih ya. Berarti dia terakhir kali bagi dividen itu di 2019. Sini. Tanggal 13 Juni. Oke. Berarti di sini kalau dari pola sebelumnya di tanggal 13 Juni kemarin ketika di masa ex date-nya dia ada penurunan yang cukup tajam ya di sini. Dimana kalau dari pola sendiri pun ketika dia di masa ex date ini dia sudah memasuki fase downtrend-nya, dimana di sini bisa kita lihat di sini dia sudah ngejebol MA50-nya. Kemudian di sini dia ngejebol MA200-nya, dan kemudian di sini di masa ex date-nya. Jadi masa ex date-nya adalah dead cross-nya, di mana MA50 memotong ke bawah MA200. Berarti di masa ex date-nya ini dia juga sudah memasuki fase downtrend, dan kemudian jadi di sini ada dua kemungkinan ya. Jadi kemungkinan pertama emang dia di fase downtrend-nya. Kemungkinan kedua ditambah lagi penurunannya dengan di masa ex date-nya. Jadi di sini bisa dibilang dia ketika masa ex date-nya di bulan Juni tanggal 13 Juni kemarin dia ARB ya ini ya. Oke, ARB 6,82%. Coba kita lihat masa ex date lainnya yang ketika dia di fase uptrendnya ada atau enggak. Oke, ternyata di sini juga di masa downtrendnya. Oke, di sini juga
di masa memasuki fase, di sini masih uptrend ya. Nah, di sini kalau di saham NDR ini juga sebelumnya juga pernah membagikan dividen di bulan Juli 2011 di masa uptrendnya, di mana di sini dia masih valid ya. Masih solid, dia candle-candle masih berada di atas MA50, tetapi di masa exit-nya juga longsor ya, berarti seperti itu. Kemudian di sini juga di 2012 juga di masa exit-nya dia juga longsor turun. Kemudian di sini juga ya longsor 2019. Nah, jadi tujuannya apa? Kita melihat pola-pola sebelumnya. Jadi kalau pola-pola sebelumnya bisa untuk jadikan acuan kita, di mana kebiasaannya berarti saham NDR ini ketika di masa exitnya dia akan ambrol ya. Jadi dari kemarin ketika di fase uptrendnya pun juga dia ambrol, di fase downtrendnya juga dia tambah ambrol atau bisa bilang rontok lebih dalam lagi. Nah, jadi untuk kalian yang mau masuk ke saham NDR ini, ya mungkin agak warning ya, agak berhati-hati, walaupun dia di sini fasenya uptrend, tapi dia sebentar lagi akan memasuki fase exitnya di tanggal 5 Juli nanti, dimana di sini bisa dibilang apa ya istilahnya, dividennya bisa dibilang cukup jumbo juga ya, walaupun harganya juga jumbo sebenarnya, tapi di sini mungkin bakal jadi incaran dividen hunter ya. Jadi mereka yang beli saham NDR ini hanya untuk mendapatkan dividen dan kemudian kabur di masa exitnya. Jadi untuk kalian yang mau beli saham NDR ini, mending kalau untuk capital gainnya mending skip dulu aja, tunggu sampai kita lihat setelah dia di masa exitnya apakah dia tetap jalurnya ataukah dia akan tembus. Tapi kalau emang kalian mau dapat dividennya, silahkan beli saat ini dan kemudian nanti jualnya kalau emang mau jual karena ingin mendapatkan dividennya, ya jual di masa exitnya. Tapi kalau emang mau hold jangka panjang, ya jual setelah kalau ketika exit nanti dia ARB, ya udah tahan aja dulu dan kita lihat apakah dia ngejebol MA50-nya atau enggak. Kalau semua MA50 ditembus, ya kalau mau keluar juga nggak masalah juga ya, dimana kalau dia MA50 ditembus berarti dia sudah memberikan indikasi bahwa dia akan memasuki fase downtrendnya, sama seperti pola sebelumnya di sini ya. Di sini dia masih uptrend dan kemudian MA50 ditembus, kemudian MA200 ditembus dan kemudian dia lanjut longsor sampai menyentuh harga, pernah menyentuh harga 1250-an di tahun 2020-nya. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham NDR nih. Dan untuk kalian yang masih punya, ya tentukan juga pilihan kalian ya. Jadi kalau saat ini sekarang kalian sudah posisi sudah profit, kalian harus pertimbangkan lagi di mana dia akan membagikan atau akan memasuki masa exit ini tanggal 5 Juli nanti. Jadi kalau emang kalian mau dapat capital gain-nya, ya silahkan jual ketika nanti dia ada kenaikan ketika di masa come date-nya. Nah, tapi kalau emang kalian mau dapatkan dividennya juga sekaligus dengan capital gain-nya, ya udah nanti jualnya di masa exit nanti. Tapi kalau untuk saat ini sendiri trennya masih terjaga selagi dia masih berada di atas MA50-nya, indikasi awalnya berarti dia trennya masih solid. Dan kemudian di sini juga ada saya buat jalur support trend afternya. Jadi ini adalah jalurnya. Kalau kita lihat harga tertingginya saham INDR ini di tahun sebelumnya, saya akan gunakan time frame bulan mingguan ya. Saat ini harganya di sini. Oke, berarti dia sudah di harga tertingginya ya saham INDR nih. Oke, berarti dia sudah di harga tertingginya. Berarti oke, kita akan lihat menggunakan bantuan Fibonacci ekstensi ya. Di sini kita tarik aja di sini, ambil Fibonacci ekstensinya dan kemudian kita ambil dari swing yang sini mungkin ya. Apa ya, swing yang ini aja. Sini kita tarik ke sini. Kemudian kita tarik lagi ke bawah sini. Saya paskan dulu dengan yang ini. Oke, seperti ini aja. Nah, di sini akan saya munculkan duanya, ini saya hilangkan aja. Oke, jadi saya munculkan 1, 1,6, 2,6 dan 3,6. Nah, jadi target selanjutnya untuk saham INDR ini terdekatnya adalah di sini ya, di harga ini, di sini di harga 13.625 ya. Oke, cuman kalau untuk yang belum masuk mungkin saya sarankan nanti dulu aja ya. Kalau kita lihat sendiri risk rewardnya juga cukup tebal ya, dimana kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 11.150 dan kita harus cut loss, dimana batasan cut loss kita otomatis di bawah MA50-nya ini ya, dimana kalau kita cut loss di sini nanggung,
kalau ke atas di sini pun nanggung karena di sini ada support struktur, dan kalau di bawah support struktur di sini juga ada support MA50. Jadi kalau kita maksimalkan, persentase cut loss kita juga sudah lebih dari 10% atau bahkan hampir menyentuh 20%-an ya. Tapi untuk target resistance terdekatnya juga sudah lebih dari 20% ya. Nah, seperti itu dari menggunakan Fibonacci ekstensi. Cuman kalau saran saya, karena di sini dia dari pola-pola sebelumnya, ketika masa exitnya dia ambrol, mending ya kita pantau aja dulu, nanti setelah, kalau emang mau masuk kita pantau setelah di masa exitnya. Tapi kalau emang mau dapat dividennya, silahkan beli di masa comedown-nya, dan kemudian kita bisa ada pilihan mau jual di masa exitnya atau jual setelah masa exitnya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham Antam. Nah, saham Antam ini kemarin pernah saya buat di tanggal 23 Juni. Berarti biasanya saya itu upload pagi sebelum open market. Berarti terakhir mungkin di tanggal 22 Juni. Oke, 22 Juni itu berarti di candle ini ya. Dimana di sini berarti dia sudah ngejebol support triangle uptrendnya. Berarti di sini saya sudah bilang kalau mau keluar dulu aja ya ketika dia sudah ngejebol support triangle uptrend ini ya. Jadi sebenarnya indikasi awalnya kita harus sudah keluar ketika di tanggal 16 Juni kemarin, ketika dia ngejebol support struktur ini. Tapi kalau sumpah belum keluar kemarin, saya sudah indikasikan bahwa keluarlah ketika sudah di tanggal 22 Juni ini, dimana dia sudah ngejebol support trendline uptrend juga. Dan kemudian benar aja di sini kalau sumpah kita nggak keluar juga, berarti kita minus kita sudah bertambah sekitar 7,35%. Nah, jadi kalau kalian udah terlanjur belum keluar juga, kita masih ada harapan di area sini ya, di harga 1755, dan batas bawahnya di harga 1710. Selagi dia belum menembus harga 1710 berarti masih aman. Ini saya paskan dulu. Berarti 1705 ini saya paskan di ekornya. Oke. Jadi saya koreksi di harga 1705. Kalau nanti seumpama dia turun dan kemudian masih bertahan di area sini, kalau yang masih punya silakan hold terus selagi dia belum menembus harga 1705. Tapi kalau 1705 ditembus, ya udah mending kita keluar dulu aja. Berarti dia sudah terlalu keterlaluan ya di sana. MA50 tembus, MA200 tembus, dan di sini juga sudah membentuk pola dead cross, dan kemudian support struktur juga ditembus, support triangle uptrend juga ditembus, dan kemudian support horizontalnya ini juga ditembus. Berarti sudah akan lanjut longsor lebih dalam lagi kalau seumpama harga 1705 ini ditembus juga, atau bisa dibilang dia akan membentuk pola lower low ya di sini ya. Di sini adalah lower high-nya, dan kemudian berarti kalau supportnya ini ditembus juga berarti dia akan membentuk lower low di sini. Oke, dimana kalau lower low sudah terbentuk berarti fase downtrendnya atau penurunan harganya akan semakin kuat di sini di saham Antam ini. Dan untuk kalian yang masih belum punya juga, kalau dan ingin masuk saham Antam ini, ya udah kita pantau aja di harga sini ya. Fokus di warna biru ini. Jadi kita jemput aja dia di harga 1755 atau di harga 1705 di area-area sini ya. Di area support struktur ini kalau emang mau beli saham Antam ini. Tapi kalau emang ada pilihan saham lain yang lebih menarik dari saham Antam ini, terutama saham yang uptrend, saya ingatkan kembali, saham yang uptrend silahkan mending cari aja saham-saham uptrend daripada saham yang baru memulai atau memasuki fase downtrendnya ini ya. Dimana di sini saham Antam sudah membentuk pola dead cross, dimana dia ada kemungkinan akan lanjut turun lebih dalam lagi ya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham PTBA. Nah, PTBA ini kemarin terakhir saya buat analisisnya tanggal 23 Juni juga ya. 23 Juni berarti tanggal 22 candle terakhirnya di sini dia ada penaikan di mana dia sudah berhasil di atas support triangle uptrend lagi, tapi ternyata di sini dia dijebol, dan kemudian di tanggal 28 Juni kemarin dia ada kenaikan 1,51%, dan kemudian dia kembali lagi ke atas trendline support triangle uptrend ini, berarti kembali ke jalurnya lagi. Walaupun sempat dijebol kemarin, tapi masih tertahan di atas MA50-nya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham PTBA ini masih aman ya, targetnya juga masih sama. Mungkin untuk target terdekatnya kita ada di sini di harga 4.630, dan selanjutnya targetnya adalah di harga 4.930-an ini. Ya, jadi masih aman untuk kita hold yang masih punya. Dan untuk kalian yang masih belum punya, di sini kesempatan masuk kita ya. Mungkin di sini kan sebelumnya kalau di tanggal 22 kemarin sudah lumayan tinggi, dan berarti di sini kita dikasih diskon dari saham PTBA ini. Dimana kalau sebelumnya kalau kita masuk di candle yang ini, batasan cut loss kita itu udah lebih dari 10%. Tapi kalau di candle saat ini, dimana harga closing kemarin di harga 4030, batasan cut loss kita di support di bawah support, satu titik di bawah support struktur ini ya. Nah, berarti di sini cuman atau di harga 3660 dengan presentasi masih di bawah 10%, dan target kita terdekatnya mungkin di sini di harga 4.630, dan kemudian target selanjutnya ada di harga 4.930 dengan presentasi 22,4%.
0,9%. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi secara trennya saat ini saham ini masih terjaga struktur uptrendnya, dan kemudian kemarin walaupun sempat ngejebol MA50 tapi dia kembali ke jalur uptrendnya kembali ya, kembali ke atas MA50, dan kemudian kabar baiknya dia sekarang sudah berada di atas support tren uptrendnya lagi. Dan kemudian kalau untuk yang belum punya, kalian sekarang sedang dikasih diskon ya, dimana batasan cut loss kita sebelumnya di tanggal 22 kemarin ketika saya buat videonya buat review saham ini, kita batasan cut loss kita masih lebih atau masih sudah di atas 10%, tapi sekarang batasan cut loss kita sudah di bawah 10% ya, jadi sekitar 9,18%, berarti masih aman ya, dimana target kita di harga 4.930 dengan presentasi yang akan kita dapat kalau dia bergerak naik, kita akan dapat sekitar 22,09%, seperti itu. Selanjutnya ada saham Unilever. Nah, Unilever ini terakhir saya buat Unilever 18 Juni, berarti 18 Juni itu otomatis di candle terakhirnya adalah di tanggal 17 Juni ya, dimana biasanya saya upload tuh sebelum market open. Berarti di sini dia masih di bawah resisten trend downtrend ini, tapi kemudian di sini dia di breakout dari tanggal 20 Juni kemarin, resisten trend downtrend ini di breakout di sini dengan volume yang bisa dibilang ya lumayan bagus juga ya di sini ya. Sini di breakout, dan kemudian dia terbentuk candle doji, dan kemudian dia retest di sini ya, retest di tanggal 22 Juni dia minus 3,17%, dan kemudian dia lanjut menguat ya, dan kemudian di sini terbentuk pola golden cross ya ternyata di tanggal 21 Juni ya, atau sebentar kita lihat dulu, 4000 masih oke, berarti di tanggal 21 Juni ya baru terbentuk pola golden cross di sini. Dan kemudian di sini kalau kita lihat sendiri saham Unilever ini cukup bagus ya, dimana di sini dia juga ada mengalami masa exitnya kemarin di tanggal 24 Juni kemarin, dengan pembagian dividennya per lembarnya adalah Rp84 di tanggal ini, di tanggal 24 Juni. Tetapi di sini malah tidak ada pelemahan ya. Jadi di sini malah ada penguatan, di mana dia naik 0,60%, dan kemudian dia lanjut menguat di candle sampai di candle ini tanggal 28 Juni kemarin dia menguat 1,41%. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham Unilever ini masih aman untuk kita hold ya, di mana target selanjutnya adalah di area resisten ini ya, di harga 5.330, di mana itu adalah area resisten sebelumnya. Dan untuk kalian yang belum punya saham Unilever ini, coba kita lihat dari risk rewardnya di sini. Batasan cut loss kita mungkin kita akan maksimalkan di sini aja ya. Oke, berarti secara risk rewardnya kurang menarik ya, dimana kalau kita masuk sekarang di harga closing kemarin, batasan cut loss kita sudah cukup lebar ya, dimana sudah lebih dari 10%, dan target take profit kita juga sekitar 5,75% aja, jadi masih di bawah 10%, jadi masih kurang bagus untuk kita yang belum punya, untuk kita entry masih kurang bagus ya dari risk rewardnya. Nah, kalau emang kalian mau masuk, kita tunggu aja saham ini breakout dari harga 5.400, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Jadi kalau resisten di breakout, maka resisten akan berubah fungsi menjadi di area support selanjutnya. Jadi kita jemput aja ketika dia sudah ngejebol atau nge-breakout harga 5.400 ini. Oke, seperti itu ya. Atau kalau seumpama dia nggak berhasil nge-breakout area sini, ya udah kita tunggu aja di area-area support sebelumnya di sini. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham Unilever ini, yang masih punya masih aman untuk kita hold, untuk dengan target selanjutnya ada di harga 5.400-an ya, di area resisten ini. Dan untuk kalian yang belum punya, silahkan kita pantau aja dulu pergerakan saham Unilever ini akan kemana. Apakah dia akan kembali ke area support-support di bawahnya, ataukah dia akan lanjut nge-breakout. Tapi kalau kita untuk masuk saat ini sendiri, tidak saya sarankan ya, dimana batasan cut loss kita sudah sangat tebal ya, dan resisten kita juga targetnya bisa dibilang sangat kecil. Oke, seperti itu ya untuk Unilever ini. Berarti kita sudah selesai menganalisis 4 saham ini ya. Jadi untuk kalian yang menonton video ini, jangan kalian mentah-mentah kalian telan mentah-mentah informasi ini. Jadi kalian bisa tambahkan dengan analisis-analisis yang lain ya, untuk menunjang technical analisis ini. Sekali lagi, ini bukan ajakan jual atau ajakan beli, saya hanya menyuguhkan secara technical analisisnya. Jadi kalian yang punya apa ya istilahnya, kalian yang menentukan endingnya seperti apa atau tindakannya seperti apa yang akan kita ambil. Oke, sekian aja dari video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian nonton video ini bisa like dan komen kalau masih ada pertanyaan atau masih ada yang perlu kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.